Selamat siang. Hari ini kita perjalanan pulang dari Jogja ke Temanggung. Ya, nggak ada yang perlu direview sih, cuma jalannya seperti ini aja. Dan daripada kita bengong nggak ngapa-ngapain, kita isi dengan Q&A, pertanyaan-pertanyaan kalian selama kami road trip ke Sumatera kemarin. Jadi ikuti terus video kami. Let's go. Pertanyaan pertama ya Pak, dari Ed Pewaris Hikmah. Saya punya cirit mata kota, kalau ke Sumatera dari Jakarta harus siap budget berapa? Dari Jakarta ke Sumatera ya susah kalau budget sih. Kalau budget kan masing-masing beda, jadi makan juga beda, hotel juga beda. Tapi yang jelas kan tarif tolnya kan bisa kelihatan di Google Map. Terus bensin juga kan bisa dihitung di kilometernya. Jadi tolnya sekitar 400.000, bensinnya mungkin sampai Sumateranya di mana. Jadi nggak bisa ditentukan berapa rupiahnya, beda-beda kalau itu. Next. Ya, dari Ed Aris Mumpuni. Selama perjalanan apakah pernah bertengkar? Serius nanya nih. Sering. Kalau bertengkar yang sampai serius banget sih belum pernah. Tapi seringnya tuh kita bertengkar gara-gara Yuli mapnya salah. Contohnya begini, itu depan nanti belok ke kiri, tapi tangannya begini, kan jadi bingung kita. Atau yang harusnya lurus, dia bilang lurusnya belok ke kiri. Ya itu yang Jadi sering, bertengkar. jadi bertengkarnya di situ. Seringnya di situ gara-gara Google Map. Karena navigator harusnya pinter tapi selalu salah. Navigator adanya makan dan tidur. Lanjut ya. Next. Dari Ed Hendy Blimbing. Odometernya udah jalan berapa kilometer Mbak? Odometer sekarang 78.862, hampir 79.000. Tapi ini muternya udah berapa kali nggak tahu karena Digitnya sedikit. cuma 5 digit kan kalau mobil jadul. Jadi nggak tahu muternya udah berapa kali. Sekarang 7.000-an ya? 78.000. 78.000. Dari Ed Gregorius Andi. Mesinnya masih asli? Masih sangat asli. Next. Ya. Dari Ed Mario Werkudoro. Belum pernah jalan malam ya Om? Nah itu kita kan perjalanan ini cuma jalan-jalan untuk menikmati perjalanan. Jadi kalau malam kita nggak bisa lihat apa-apa, jadi percuma kalau mau jalan malam juga karena nggak ada target harus sampai di sini kapan kan enggak. Iya, pokoknya kita berangkatnya pagi. Iya, berangkatnya pagi, sore udah masuk penginapan lagi gitu. Next. Dari Ed Toko Peci. AC masih aktif nggak? Sebetulnya masih, tapi Dilepas. sering kita lepas karena kita nggak tahu perjalanannya nanti rutenya seperti apa, tanjakan-tanjakan. Kalau pakai AC kan berat. Ini mobil 1000 cc 3 silinder masih pakai AC bawaan 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, berat. Terus info dari Toko Peci juga ya. Info dong harga cirit yang mulus seperti punya Mbah Kakung. Kalau harga nggak ada patokan. Lagian kalau sekarang cari yang mulus gitu itu walaupun ada duitnya kita sering penjualnya yang nggak ada. Jadi mainan mobil tua, motor tua itu selalu begitu. Kita punya uang belum tentu bisa mendapatkannya. Pas kebetulan kita nggak butuh-butuh amat, ada orang yang butuh duit, jual unitnya masih fresh,
harganya murah, bisa. Kita punya duit banyak mau beli nggak ada yang jual juga bisa. Next. Nah, dari Ardian P, mobilnya kan nggak pakai AC. Kalau lewat Pantura siang hari terus kaca cuma dibuka dikit itu apa nggak panas banget Om? Ya panas banget sih, iya. Ini kenapa ditutup begini karena noise, karena terlalu noise sekali. Jadi untuk kenyamanan kalian mendengarkan kami, ya kami tutup daripada kena suara angin. Noise-nya banyak sekali. Ini biasanya saya buka begini nih. Nah kan terdengar noise sekali, berisik. Jadi untuk kenyamanan pendengar jadi kurang. Next. Lanjut dari @cenil711. Berapa bulan sekali servis ke bengkel? Nggak ada patokan harus berapa bulan, nggak. Jadi mainan Motuba itu jangan terlalu manja. Kalau masih jalan. Kalau rusak baru diperbaiki. Tapi kalau mau perjalanan jauh Kalau mau perjalanan jauh beda lagi. Kita check up semuanya. Beda perlakuannya dengan mobil baru. Kalau mobil baru ada periodiknya. Kalau mobil lama itu nggak ada periodik. Rusak diperbaiki gitu. Dari @nuriman4208. Ceritain dong Om berapa kilometer yang ditempuh tiap trip-tripnya. Soalnya dia punya ceret tapi belum berani jalan jauh. Trip tiap hari kita kasih maksimal 600 kilo. 600 kilo itu kita dalam satu hari maksimal. Setiap 2 jam perjalanan kita berhenti 15 menit atau 10 menit. Trip kemarin ke Sumatera, total tripnya 3.850 km. Total tripnya. Next. Dari @tvdac23. Kalau mau pakai kolen apa harus turun mesin dulu supaya aman? Pengalaman saya enggak. Dulu hanya bersihkan radiatornya, dikorok, terus dikasih itu radiator flush, buang, isi coolant, sudah nggak ada masalah. Tapi nggak tahu ya kalau mobil yang dalamnya udah keropos, silinder headnya, jalurnya air sudah keropos, saya nggak tahu. Kebetulan ini mobil masih segar, mesinnya masih segar. Jadi hanya bersihkan radiator, di flush, ganti air, sudah. Ganti coolant, sudah. Dari lanjut ya. @nimanganin2093. Ceret apa masih banyak partnya ya Om? Buat pemula recommended nggak? Daihatsu Ceret banyak partnya, asalkan kalian ikut komunitas. Informasi sekarang apa sih yang sulit Mas di zaman yang sudah online begini, apa-apa ada. Untuk Recommended nggak? recommended enggak untuk pemulanya. Kalau pemula saran saya jangan ambil Ceret yang begini. Ini ribet kalau untuk pemula. Perlakuannya ribet. Kalau pemula lebih baik ambil yang 4 silinder. Ada Classy sama Winner. Itu tahunnya baru. Dari 90 sampai 98. Itu 4 silinder, power window, power steering, ya udah komplit semuanya. Itu lebih mudah perawatannya daripada yang tua-tua begini. Next. Ya, dari @muaimin channel. Ceret itu aman nggak ya buat perjalanan jauh? Ini buktinya. Kita ke Sumbawa bisa, kita ke Sumatera bisa, dan nggak pernah ada trouble. Jadi kesimpulannya Ceret itu kuat, asal ya dirawat. Asal dirawat ya pasti kuat. Ini membuktikan umur sudah 45 tahun ya masih jalan-jalan jauh masih bisa.
berapa banding berapa? Dalam kota kita tes itu 113, 114. Tapi kalau di jalan tol 17, 18. Wih, irit sekali mobil ini. 117, 118 di jalan tol apa enggak seperti LCGC baru. Next. Dari Ed Opo Anane, pengen gabung komunitas, caranya gimana? Jadi komunitas itu biasanya kebanyakan mereka berkumpulnya di grup Facebook. Jadi kalau kalian ada komunitas seret di kota kalian, pasti cari di grup Facebooknya ada. Kalian minta pendapat di situ, pasti nanti banyak masukan begini atau diajak kopdar atau apa-apa. Enaknya ikut komunitas, kita mau jalan kemana aja pasti ada temennya banyak. Next. Ya. Ini ada masukan. @Hendriovi Channel. Info Ya. Pak, Palembang Linggo lebih dekat lewat iya. Sekayu. Ya, jadi sebelum berangkat kita sudah belajar rute ya, dari Palembang nanti kita lewat Sekayu. Malamnya kita di Palembang, masih ingat nggak kita bikin video yang makan di itu yang terapung itu? Oh, di Ampera itu Di ya. Ampera. Itu kita dikasih tahu sama yang jual, kebetulan subscriber kita yang jual itu. Bilang, Pak Agus, di Sekayu itu temen ada bawa mobil truk masuk di lubang, nggak bisa keluar. Loh, truk aja nggak bisa jalan, apalagi mobil saya ring 12 begini. Intinya pas jalan rusak Sekayu ya. Jalan tuh rusak karena habis diterjang banjir. Terus sarannya penjual itu lebih baik sedikit jauh tapi jalannya enak. Nah, akhirnya kita putuskan lewat itu Prabu Muli, Muara Enim. Jadi memang jauh dan memang itu bukan pilihan utama. Tapi karena ada masukan seperti itu ya kita terima masukan itu. Next. Ya. Dari Puji Agung Dharma, spill budget. Itu dia bilang susah ini kalau budget ini. Ya rata-rata kita Satu hari ya, satu hari bensin kira-kira 100, 150, bikin 100 lah. Terus makan satu kali 50.000 buat berdua. 3 kali makan berarti 150. Sudah berapa? 300. Bensin 150 sama makan Oh, iya. 150. Terus sama penginapannya kira-kira 200-an. Jadi 500.000. Ya, itu. Itu belum sama tol sama penyeberangan. Ya, sama jajannya. Ya jajan Yuli itu udah beda lagi itu. Tapi kira-kira seperti itu, Yang sehari 500. Minim segitu ya. Ya, kira-kira sehari 500, belum masuk ke tempat wisata juga. Ya, tapi kira-kiranya seperti itulah. Tinggal kalian mau jalan berapa hari, tinggal dikalikan. Ya, mau pakai yang kelas apa gitu ya mungkin ya. Ya, kalau ini kan udah nggak bisa lagi. Hotel memang ada yang 100.000. Ya maksudnya itu kan kita bilang minim. Jadi Iya. kalau mau pergi yang kelas yang lebih tinggi Iya. mungkin ada yang Iya. salah satu hotelnya Ini yang 500 udah murah ini. ya. Makan kita bikin minim, mungkin ada yang makan sekali makan 100 gitu Ya, kan. ya. Ya, jadi kira-kira ya kita berdua Satu begini. hari 500 ya. Ya. Next. Dari Jokowono, jamu atau suplemen kalau lagi jalan jauh. Kita nggak pernah bikin kita nggak Minum. pernah minum jamu, suplemen nggak pernah. Tapi tiap pagi kita minum vitamin C 1000. Saya 1, Yuli 1. Udah itu aja. Sama olahraga. Dan nggak jalan malam, yang pasti malam istirahat. Malam kita nggak jalan, kita istirahat. Jadi istirahatnya kan panjang. Udah gitu pagi minum suplemen, minum vitamin. Jadi seger terus. Oke, pertanyaan terakhir. Banyak bermalam di hotel atau di pom, Om?
karena lama nggak bikin video malam-malamnya. Jadi sebetulnya rencana awal kita mau seperti yang di timur di Sumbawa, kita tidurnya di mobil, bikin camper van gitu, tidur di pom bensin, tidur di pinggir pantai, di Koramil gitu. Tapi masukan dari teman-teman komunitas yang ada di Sumatera semuanya menyarankan jangan tidur sembarangan, jangan berhenti di sembarangan tempat untuk trip ke Sumatera karena masalah keamanan. Mereka bilang, Om Agus, ini Sumatera bukan di Jawa, keamanannya beda. Jadi ya dengan pertimbangan itu akhirnya kita nggak bikin camper van mobil kita putuskan untuk bermalam di penginapan. Nggak pernah satu kali pun kita di Sumatera ya. Di Sumatera nginep di mobil, enggak. Kita selalu di penginapan. Itu yang bikin budgetnya agak boros Sumatera ini. lebih hemat waktu ke Sumbawa. Oke, jadi kira-kira itu ya. Ya. Kira-kira itu pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dirangkum sama Yuli. Jawabannya kira-kira seperti itu, sepengetahuan kami, seperti yang kami alami, yang kami rasakan. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kami. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye. Makan aja. Kamu kepalanya ke sini biar kelihatan. Nggak usah.